Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, saya Gita Fatima dan rekan saya Sulfajri. Di sini kami akan memaparkan materi tentang instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu praktik dagang zaman Rasulullah dan sumber keuangan negara non-zakat. Baik, praktik dagang zaman Rasulullah. Praktik dagang pada zaman Rasulullah mencerminkan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam yang membimbing pedagang dalam berbisnis. Meskipun keterbatasan sumber daya dan teknologi pada masa itu, pedagang pada masa Rasulullah memiliki peranan penting dalam masyarakat dan perdagangan merupakan bagian integral dari kehidupan ekonomi. Ada beberapa gambaran umum tentang praktik dagang pada masa itu. Yang pertama, jenis dagangan. Nah, pedagang pada zaman Rasulullah melakukan perdagangan berbagai jenis barang, termasuk makanan, pakaian, barang-barang rumah tangga, barang logam, barang-barang pertanian, dan barang hiasan. Kemudian yang kedua yaitu peran dan status pedagang. Nah, pedagang dianggap sebagai bagian penting dalam masyarakat. Mereka memiliki peran strategis dalam memperlancar aliran barang dan jasa, serta berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu etika dan nilai-nilai dalam perdagangan. Ada 4 yaitu kejujuran dan amanah. Pedagang diinstruksikan untuk selalu jujur dalam bertransaksi dan memenuhi komitmen mereka secara amanah. Kemudian yang kedua yaitu keadilan dalam harga, yaitu harga barang yang dijual haruslah adil dan seimbang tanpa mengeksploitasi pembeli. Kemudian yang ketiga itu larangan riba. Yang keempat, hindari penipuan dan manipulasi. Dan kualitas barang, pedagang diimbau untuk menjual barang berkualitas baik dan memberikan informasi yang jujur tentang kualitas barang yang dijual. Kemudian yang keempat yaitu transaksi dagang. Nah, transaksi dagang di sini ada 4 yaitu jual beli atau bai, murabahah, ijarah, dan wakalah. Kemudian yang kelima yaitu pasar dan tempat perdagangan. Pasar di sini tempat penting untuk bertransaksi, di mana pedagang berkumpul untuk menjual dan membeli barang. Salah satu bentuk pasar yang umum pada masa itu di mana suk yaitu salah satu pasar umum pada masa itu di mana berbagai jenis barang diperjualbelikan. Kemudian yang keenam yaitu keamanan dan perlindungan. Pedagang dijamin keamanan dan perlindungan dalam menjalankan usaha dagang. Dan Islam mengajarkan untuk menghormati dan melindungi hak milik pedagang. Kemudian perdagangan dengan negara lain. Pedagang melakukan perdagangan dengan berbagai wilayah dan negara sekitar, termasuk dengan Bizantium, Persia, dan wilayah-wilayah Arab lainnya. Praktik dagang pada masa Rasulullah mencerminkan kepedulian etika dan moral yang tinggi dalam berbisnis, serta pentingnya keadilan, transparansi, dan integritas dalam setiap transaksi perdagangan. Hal ini membentuk dasar etika bisnis Islam yang masih relevan hingga saat ini. Selanjutnya, materi kedua yaitu sumber keuangan negara non-zakat. Nah, sumber keuangan negara non-zakat adalah segala jenis pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah suatu negara selain dari zakat, yang merupakan kewajiban keagamaan dalam Islam. Sumber-sumber ini mencakup berbagai macam pendapatan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dan program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan berbagai keperluan negara lainnya. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai sumber keuangan non-zakat. Yang pertama yaitu bagian kepemilikan umum. Bagian kepemilikan umum merupakan pendapatan dari kepemilikan umum
yang dimiliki oleh negara atau masyarakat, termasuk pendapatan dari aset-aset yang dimiliki secara bersama-sama. Bagian kepemilikan umum ini merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari kepemilikan bersama atau milik negara, termasuk dari aset yang dimiliki bersama-sama oleh masyarakat atau negara. Kemudian yang kedua itu penerimaan negara dari harta ilegal penguasa dan pejabat, hasil usaha tidak sah, dan harta denda. Sumber pendapatan ini meliputi dana yang berasal dari harta yang diperoleh secara ilegal, seperti korupsi, penyalahgunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, hasil usaha yang tidak sah, dan harta yang didenda karena tindakan melanggar hukum. Kemudian yang ketiga itu sistem dan instrumen dalam FAI. Pendapatan dari sistem FAI yaitu sistem pajak yang diberlakukan dalam Islam untuk mengenakan pajak pada harta dan transaksi tertentu. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Yang keempat yaitu usur. Usur adalah pajak pertanian yang dikenakan pada hasil pertanian. Sebagian dari hasil panen diberikan sebagai pajak kepada pemerintah. Pajak ini diatur oleh prinsip-prinsip Islam dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Yang kelima yaitu harta rikas dan barang tambang. Nah, pendapatan ini berasal dari penjualan harta rikas yang merupakan harta terpendam atau harta temuan yang ditemukan tanpa pemilik yang jelas. Selain itu, pendapatan juga diperoleh dari penjualan hasil tambang seperti emas, perak, batu bara, dan mineral lainnya. Tanah yang dijual, keenamnya itu tanah yang dijual atau disewakan. Pemerintah atau masyarakat dapat memperoleh pendapatan dari penjualan atau penyewaan tanah. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dan layanan publik. Yang ketujuh yaitu harta waris yang tidak ada pewarisnya. Nah, pendapatan ini berasal dari harta yang tidak memiliki pewaris atau keluarga yang tidak sah. Harta ini atau keluarga yang sah. Harta ini menjadi milik negara dan dapat digunakan untuk kepentingan umum atau tujuan sosial. Kemudian yang kedelapan yaitu ganimah. Ganimah ini adalah hasil rampasan perang yang sah menurut ajaran Islam. Pendapatan dari ganimah dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk kesejahteraan masyarakat atau pembiayaan proyek sosial. Kemudian yang ke-9, jizyah. Jizyah ini yaitu pajak yang dikenakan pada non-muslim yang tinggal di negara Islam. Pendapatan dari jizyah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di negara tersebut. Selanjutnya yaitu hibah. Hibah itu sumbangan yang diberikan dengan sukarela dan dapat digunakan sebagai sumber pendapatan bagi negara. Nah, pendapatan dari hibah ini dapat digunakan sebagai sumber keuangan negara untuk mendukung program-program pemerintah dan kegiatan sosial. Selanjutnya wakaf, yaitu sumbangan atau aset yang diwakafkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Pendapatan dari wakaf dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat dan fasilitas publik. Kemudian nawaib, anwal fadla, indak, dan sedekah. Pendapatan dari sumbangan, infak, sedekah, atau zakat lainnya yang diberikan secara sukarela atau oleh individu atau organisasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Sumber-sumber keuangan zakat ini memiliki peran penting dalam membiayai kebutuhan negara, proyek pembangunan dan layanan publik, serta membantu masyarakat dan mengatasi kebutuhan sosial. Pemerintah di negara-negara dengan populasi mayoritas muslim berusaha untuk mengelola dan mengalokasikan dana dari sumber-sumber ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Baik, itulah materi yang saya sempat sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfadiri akan melanjutkan materi mengenai sistem dan instrumen pajak dalam dunia Islam kontemporer. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim.
Dalam dunia Islam kontemporer, sistem dan instrumen pajak berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan hukum syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan sosial, redistribusi, kekayaan, dan penyediaan layanan publik yang memadai. Di bawah ini adalah gambaran mengenai sistem dan instrumen pajak dalam dunia kontemporer. Yang pertama yaitu ada prinsip-prinsip pajak dalam Islam. Ada beberapa poin yaitu pertama keadilan dan kesetaraan. Sistem pajak harus memastikan keadilan dan kesetaraan dalam penarikan pajak, di mana setiap individu dan entitas membayar pajak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Kedua, larangan riba. Penerimaan pajak tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga, sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak yang melanggar prinsip-prinsip Islam seperti melakukan manipulasi atau penipuan harus dihindari. Keempat, redistribusi kekayaan. Sistem pajak harus mendukung redistribusi kekayaan dan pemerataan ekonomi untuk memastikan kesejahteraan sosial dan keadilan. Kemudian jenis-jenis pajak dalam Islam. Pertama ada zakat dan sedekah. Zakat merupakan bentuk pajak wajib yang diberikan oleh umat Islam untuk membantu fakir miskin dan kelompok yang membutuhkan. Sedekah adalah sumbangan sukarela yang juga memiliki peran sosial penting dalam masyarakat. Kedua ada pajak pertambangan atau nilai atau PPN. PPN dapat diterapkan dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam, yaitu tidak memberatkan yang miskin dan memberikan manfaat sosial yang signifikan. Jenis ketiga ada pajak penghasilan atau PPH. PPH dikenakan pada pendapatan individu dan perusahaan dengan tingkat yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi. Jenis keempat ada pajak properti atau pajak tanah. Pajak atas kepemilikan properti atau tanah. Kelima ada dapat diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan manfaat sosial. Keenam ada bea cukai. Bea cukai dapat diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan serta mempertimbangkan manfaat ekonomi dan sosial. Kemudian peran negara dan otoritas pajak. Pertama ada negara memiliki peran penting dalam mengelola dan mengatur sistem pajak, memastikan kepatuhan wajib pajak dan memanfaatkan dana pajak untuk kepentingan masyarakat. Kedua, ada otoritas pajak bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, mengawasi pemungutan pajak, memberikan pedoman dan aturan serta menjalankan fungsi-fungsi administratif yang berkaitan dengan pajak. Kemudian ada keempat yaitu kepatuhan wajib pajak. Yang pertama, mendorong kesadaran dan kesukarelawanan dalam membayar pajak sesuai dengan ajaran Islam dan hukum syariah. Kedua, memberikan insentif kepada wajib pajak, patuh, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran pajak yang disengaja. Materi kelima yaitu ketentuan pajak dalam hukum Islam. Pertama, pajak harus diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Kedua, pajak yang dihasilkan harus digunakan untuk manfaat masyarakat secara keseluruhan, termasuk dalam hal kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ya, sistem dan instrumen pajak dalam dunia Islam kontemporer menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan tuntutan ekonomi modern. Pemerintah di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim berupaya untuk menciptakan sistem pajak yang adil dan efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang selalu dengan mematuhi nilai-nilai prinsip ekonomi Islam.